Halo teman-teman semua, kali ini kami menganalisis akuntansi pada universitas. Dalam konteks akuntansi sektor publik, universitas itu ada 4 tipe loh. Yang pertama ada PTN Satker, yang kedua ada PTN BLU, kemudian ada PTN BH, dan yang terakhir ada Private University ataupun yayasan. Sebelumnya, apa sih itu PTN Satker, PTN BLU, PTN BH, dan Private University atau yayasan? Kalau PTN Satker itu ibarat anak yang masih tinggal di rumah orang tua. Semua kebutuhan diatur dan dibiayai penuh oleh orang tua. Dia gak bisa sembarangan ambil keputusan, karena masih bergantung sama aturan rumah. Kalau PTN BLU itu mirip anak kos. Dia sudah mulai diberi uang sendiri, bisa mengatur keuangan sehari-hari sesuai kebutuhannya, tapi tetap saja masih ada batasan karena uang kos itu asalnya dari orang tua juga. Jadi tidak bisa benar-benar bebas. PTNBH itu seperti anak yang sudah punya rumah sendiri. Dia bisa mengatur rumah tangganya, keuangannya, bahkan bisa buka usaha sendiri untuk menambah penghasilan. Tapi, walaupun lebih mandiri, dia tetap terikat dengan aturan pemerintah. Ibaratnya, masih jadi warga negara yang harus taat hukum. Nah, yang terakhir, perguruan tinggi swasta atau universitas privat itu beda lagi. Ibaratnya seperti anak yang lahir dan besar dari keluarga yayasan sendiri. Rumahnya, uangnya, dan aturan hidupnya ditanggung keluarganya sendiri. Jadi, mereka gak bergantung ke orang tua negara, meskipun tetap harus taat hukum yang berlaku di masyarakat. Baiklah, kali ini kami akan berfokus pada PTN BH untuk Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada berdiri pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta. Tipe universitas ini yaitu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH. Kenapa UGM masuk ke PTNBH? UGM disebut sebagai PTNBH karena universitas ini punya kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan PTN biasa. Kalau kampus yang statusnya masih Satker atau BLU, harus selalu mengikuti aturan pemerintah secara ketat. UGM justru diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Artinya, UGM bisa mengelola uang, aset, bahkan membuka unit bisnis tanpa harus selalu menunggu instruksi dari pusat. Contohnya, UGM punya rumah sakit, hotel, penerbitan, dan berbagai unit usaha lain yang dikelola sendiri untuk mendukung kegiatan akademik dan juga menambah pemasukan. Meskipun begitu, UGM tetap bagian dari negara dan diawasi oleh pemerintah. Jadi, tidak sepenuhnya lepas ya. Alasan kenapa UGM bisa mendapat status itu karena sudah ada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013. Lewat aturan itu, UGM resmi ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Sekarang kita lanjut ke sumber pendapatan UGM. Bayangin UGM itu kayak perusahaan, dan ini loh sumber-sumber uang yang masuk ke kas mereka. Yang pertama, dana pemerintah atau APBN. Meskipun UGM itu sudah jadi PTNBH dan mandiri, mereka tetap dapat dana lumayan besar dari pemerintah. Ini kayak suntikan modal awal yang rutin tiap tahun. Dana ini dipakai buat operasional dasar. Yang kedua, biaya pendidikan mahasiswa atau UKT. Nah, ini tentu jadi salah satu sumber utama. UKT yang kita bayar itu porsi paling besar untuk membiayai kegiatan akademik. Dari gaji dosen, operasional gedung. Yang ketiga, hibah dan penelitian. Sebagai kampus riset, banyak banget dosen dan peneliti UGM yang dapat hibah dari dalam maupun luar negeri untuk proyek penelitian mereka. Uang dari sini dipakai buat riset, tapi juga jadi pemasukan tambahan buat kampus. Keempat, unit usaha UGM. Ini dia yang bikin UGM beda. UGM punya banyak unit usaha yang jalan kayak perusahaan beneran. Contohnya, rumah sakit akademik. Selain buat praktik mahasiswa kedokteran, rumah sakit ini juga melayani pasien umum dan menghasilkan pendapatan. Kemudian, ada penerbitan. Mereka jualan buku-buku ilmiah dan akademik loh. Kemudian ada bisnis lain, yang semua keuntungannya dipakai lagi buat mendukung kegiatan akademik. Yang kelima, donasi dan dana abadi atau endowment fund. Ini kayak tabungan jangka panjang UGM.
Mereka mengumpulkan donasi dari alumni, perusahaan, atau perorangan. Uang pokoknya nggak diutak-atik, tapi hasil dari investasinya, baik itu dari bunga, dividen, dan lain-lain, bisa dipakai tiap tahun buat beasiswa, riset, atau pengembangan kampus. Kalau tadi pemasukan, sekarang kita lihat uangnya UGM dipakai buat apa aja ya. Yang pertama, ada belanja pegawai. Ini merupakan pengeluaran paling besar. Uang dipakai buat bayar gaji dan tunjangan dosen, staf administrasi, teknisi, dan semua orang yang bekerja di UGM. Kedua, belanja barang atau jasa. Ini buat kebutuhan operasional sehari-hari, mulai dari bayar listrik, air, internet, ATK, sampai perawatan fasilitas kampus. Yang ketiga, belanja modal. Ini adalah pengeluaran untuk investasi jangka panjang, kayak bangun gedung baru, beli alat-alat canggih buat laboratorium, atau beli kendaraan operasional. Ini yang bikin UGM terus berkembang. Yang keempat, beasiswa mahasiswa. Ini penting banget. UGM mengalokasikan dana khusus untuk beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan atau berprestasi. Jadi, uang yang masuk juga kembali lagi ke mahasiswa dalam bentuk dukungan ya. Lalu, bagaimana pengelolaan aset UGM? Uang yang didapat UGM nggak cuma dihabiskan, tapi juga diinvestasikan dalam aset. Aset-aset ini nggak cuma jadi properti, tapi juga mesin penghasil uang. Contohnya aset fisik, seperti gedung, lahan, laboratorium, perpustakaan, asrama mahasiswa, dan rumah sakit. Selanjutnya akan membahas laporan keuangan dan akuntabilitas. Semua dana publik yang diterima UGM, baik dari pemerintah maupun dari mahasiswa, harus dipertanggungjawabkan. Caranya dengan membuat laporan keuangan yang transparan, lalu disampaikan ke pemerintah dan masyarakat. UGM punya banyak bisnis, dari rumah sakit, hotel, sampai penerbitan. Mengatur semua itu tentu tidak mudah, karena butuh sistem akuntansi yang rapi dan pengawasan yang ketat. Kalau tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan masalah. Karena itu, UGM harus selalu menyeimbangkan antara mengembangkan usaha, menjaga transparansi, dan memastikan semua kegiatan benar-benar mendukung tujuan utama universitas, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian.